Gawat, Desa Wadas makin panas. Inilah 3 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, Wadas membongkar topeng jahat pemimpin pencitraan. Di mana Prabowo? Proyek oligarki, meminjam tangan penguasa, telah merampas hak rakyat. BPN menjadi martir proyek pembangunan waduk bener berdasarkan Perpres 109/2020 tentang perubahan ketiga atas Perpres 3/2016 tentang percepatan pembangunan proyek strategis nasional. Untuk dalih pengamanan pengukuran tanah, ribuan aparat kepolisian menyerbu Desa Wadas, Kecamatan Bener. Aparat melakukan penyisiran desa dan menurunkan banner protes penolakan tambang batu andesit. Untuk persiapan pembangunan waduk bener, aparat juga mengejar beberapa warga Wadas. Ganjar yang digadang-gadang mau nyapres ternyata tak membela rakyatnya di Purworejo. Kalau rakyat Jawa Tengah saja diabaikan, apalagi rakyat di pulau di luar Jawa Tengah. Gubernur yang rajin pencitraan naik sepeda ini menyebut ada kegiatan pengukuran yang dilakukan di Desa Wadas, Purworejo. Ganjar membela aparat dengan mengatakan bahwa polisi yang datang tak lepas dari menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamtibmas. Ganjar meminta warga tidak menyikapi serbuan aparat polisi secara berlebihan. Ganjar mengklaim semua akan berjalan aman dan kondusif. Apa? Kondusif? Kondusif bagi oligarki yang akan mengerjakan proyek, membangun tambang, sementara rakyat yang diteror ribuan aparat, yang tersudut berkumpul di masjid, yang sejumlah warganya ditangkap, yang aspirasinya menolak proyek dibungkam. Itukah yang disebut kondusif? Kalau hanya pengukuran, kenapa libatkan ribuan aparat, gabungan Polri, TNI hingga Satpol PP? Kalau pengukuran lahan, kenapa rakyat desa tidak dilibatkan? Bukankah mereka yang lebih tahu batas-batas, yang lebih tahu ada tanaman dan bangunan apa saja? Ini sudah penyalahgunaan kekuasaan. Aparat penegak hukum yang semestinya mengayomi dan melindungi rakyat telah disalahgunakan untuk menteror dan menakut-nakuti rakyat. Inikah model kekuasaan aku Pancasila? Baru untuk proyek bendungan saja, rakyat sudah dibungkam. Apalagi untuk proyek IKN? Kenyataannya, pemimpin yang sok merakyat dibuka aibnya dalam kasus ini. Ganjar tak peduli kepada rakyatnya di Jawa Tengah, apalagi mau ngurusin Indonesia. Jokowi juga tak peduli rakyatnya yang kesusahan. Yang penting fokus pada proyek percepatan pembangunan nasional. Yang penting proyek. Terserah proyek nanti mangkrak atau nirfungsi seperti Bandara Kertajati. Hutang budi kepada investor politik diduga kuat menjadi sebab keharusan munculnya berbagai proyek. Tujuannya adalah proyeknya itu sendiri, bukan pada manfaat proyek. Sementara rakyat dikorbankan demi melayani kerakusan oligarki. Hak rakyat atas tanah mereka sendiri dirampas atas dalih percepatan nasional. Wadas adalah bukti konkret betapa pemimpin pencitraan tidak pernah memikirkan rakyat. Mereka hanya berbusa saat kampanye, tapi menganggap remeh rakyat setelah berkuasa. Berita kedua, pengarahan polisi ke Desa Wadas. Sosok ini bongkar skenario Jokowi. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu ikut menanggapi soal pengarahan aparat polisi ke Desa Wadas yang diketahui saat ini menjadi perbincangan publik. Said Didu pun lewat cuitannya ke Twitter Rabu 9 Februari 2022 menaruh curiga bahwasanya pengerahan polisi ke Desa Wadas itu merupakan perintah Presiden Jokowi. Ia mencurigai pengarahan aparat ke Desa Wadas itu adalah implementasi dari pemerintah Presiden Jokowi ke Kapolri pada 2021 silam agar pihak Polri bisa menjaga investasi di Indonesia. Apakah pengerahan polisi ke Desa Wadas, Purworejo datang sebagai implementasi pemerintah Presiden dan Kapolri agar Kapolda menjaga investasi? Tweet Said Didu. Dalam narasi cuitannya, Said Didu juga menyertakan sejumlah foto tangkapan layar artikel pemberitaan dari berbagai media nasional.
Dilihat dari foto tangkapan layar artikel pemberitaan itu, tampak sejumlah media nasional memberitakan soal perintah Jokowi kepada Kapolri untuk menjaga investasi di daerah di Indonesia. Jokowi meminta Kapolri kawal investasi. Jika Kapolda tak bisa mengawal, ganti. Demikian judul salah satu media nasional yang diunggah oleh Said Didu. Diketahui, sejumlah aparat polisi dikerahkan ke Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, untuk melakukan penjagaan terkait proyek bendungan nasional. Berita ketiga, disebut tanah surga. Berikut kekayaan alam Desa Wadas yang terancam rusak apabila dijadikan lahan penambangan. Desa Wadas merupakan salah satu desa Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Berdasarkan Peraturan Daerah Perda Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW, Desa Wadas ditetapkan sebagai kawasan yang diperuntukkan untuk daerah perkebunan. Oleh karena itu, Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menetapkan daerah tersebut sebagai lokasi penambangan bantuan tentu bertentangan dengan Perda RT/RW di atas. Padahal, desa ini memiliki daerah perkebunan potensial dengan komoditas yang melimpah yang selama ini telah lama memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Artinya, kekayaan alam tersebut akan menjadi korban apabila rencana penambangan di desa ini masih terus dilanjutkan. Berikut beberapa komoditas yang didapatkan dalam bumi Wadas yang telah lama jadi komoditas utama masyarakat salah satu desa di Jawa Tengah ini. Dilansir dari akun Twitter Jadi Agraria. Pertama, mahoni 1,56 miliar per 5 tahun. Kedua, aren 2,6 miliar per hari. Karet 131,8 juta per hari. Keempat, kapulaga 156 juta per bulan. Kelima, jati 1,173 miliar per 5 tahun. Keenam, cabai 75,6 juta per bulan. Ketujuh, kemukus 1,35 miliar per tahun. Kedelapan, durian 1,24 miliar per tahun. 9, petai 241,3 juta per tahun. 10, vanili 266,5 juta per tahun. 11, cengkeh 64,4 juta per tahun. Ke-12, sengon 2,09 miliar per 5 tahun. 13, pisang 202,1 juta per bulan. 14, akasia 45,7 juta per 5 tahun. 15, kelapa 707 juta per bulan. 16, keling 258 juta per 5 tahun. Dari data di atas terlihat seberapa pentingnya sumber kekayaan alam bagi keberlanjutan hidup masyarakat Desa Wadas. Dan inilah yang saat ini sedang diperjuangkan oleh masyarakat di desa ini. Netizen pun berkomentar, "Pak, tambang andesit di sekitar Purworejo itu banyak yang sudah beroperasi, sudah terbuka lapisan atas tanahnya. Jadi, tinggal melanjutkan penambangan. Kenapa maksa harus menghancurkan desa yang masih asri, Pak? Lokasi kuari tersebut ke titik bendungan benar juga cuma 30 km saja.